Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran tematik ya, anak Ustadz. Nah, hari ini insya Allah kita akan masuk kepada materi kita, yaitu buku tema 7 pembelajaran subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, kemarin anak Ustadz sudah mempelajari tentang keragaman bahasa ya. Nah, kemudian keragaman adat istiadat ya. Nah, sekarang anak Ustadz kita akan mempelajari tentang keragaman rumah adat ya. Keragaman rumah adat dan juga pakaian adat ya. Nah, sekarang lihat di sini salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, ya. Tapi sekarang kita baca di sini ya, Ustaz, rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai ya tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, ya, Ustadz bisa lihat di sana ya bentuk rumahnya ya seperti seperti nasi tumpeng ya, Ustadz. Nah, terus dia ada di pinggir pegunungan ya, daerah pegunungan. Nah, Masya Allah ya, lihat di situ Ustadz gambar 2.12 ya, kampung adat Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, Masya Allah. Taib ya, anak Ustaz. Nah, sekarang kita akan masuk kepada halaman yang berikutnya ya. Nah, di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Ya, nah, setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Ya, Insya Allah ya. Nah, Mbaru Niang ya terdiri atas 5 lantai. Wah, ada 5 lantai ya, nah Ustaz ya. Nah, setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Wah, jadi rumah ini dia ada tingkat-tingkatnya ya, nah Ustaz ya, sampai ke atas ya. Masya Allah. Tingkat pertama disebut lutur ya. Tingkat pertama disebut lutur. Masya Allah ya. Tingkat pertama disebut lutur ya. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng ya dan disebut lobu ya, disebut lobu. Berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Oh, ini seperti gudang ya, nah Ustaz ya. Nah, untuk menyimpan barang-barang sehari-hari ya, mungkin sayuran gitu ya, mungkin ya. Nah, kemudian tingkat ketiga disebut lentar ya. Nah, disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi dan kacang-kacangan ya. Nah, kemudian yang keempat, tingkat keempat disebut lemparai. Lemparai disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Ya. 5. Tingkat kelima disebut hekang kode. Hekang kode. Untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Wah, ini yang harus dihilangkan nih sepertinya ya. Nah, tingkatannya ini yang tidak boleh ini. Harus diisi dengan yang lain-lain nih ya. Nah, ya, nah Ustaz kalau misalnya mau buat rumah seperti ini ya, baru niang, bangun di rumah seperti ini rumahnya ada 5 tingkat gini ya. Nah, yang tingkat kelima, nah Ustaz, jangan dibuat sebagai tempat sesajian persembahan kepada leluhur ya. Nah, tapi harusnya digunakan untuk persembahan kepada Allah ya. Mungkin nah Ustaz di situ
tingkat paling atas untuk sholat, ya, untuk baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, nah Ustadz, itu tadi adalah rumah dari apa namanya? Rumah adat, ya, namanya Mbaruniang, ya, dari suku Manggarai, Nusa Tenggara, ya. Nah, sekarang nah Ustadz perhatikan di sini, ya. Nah, apa nama rumah adat di daerahmu? Ya, pasti ada ya rumah adat daerah kita pasti ada ya. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, bagaimana bentuk rumah adat itu? Apa bahan pembuatnya? Apa keunikannya? Nah, ya. Nah, jadi masing-masing daerah ada rumah adatnya sendiri ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke mana misalnya ke Danau Toba ya. Nah, terus kita nyebrang ke Pulau Samosir. Nah, biasanya di situ ada rumah adat ya. Nah, rumah adat. Nah, Ustadz bisa lihat di sana ya. Nah, rumah adat. Nah, atau juga misalnya kita ke Istana Maimun ya, nah Ustadz bisa lihat itu bentuk bangunan istananya ya. Nah, itu merupakan bentuk dari adat yang berlaku ya di daerah tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, nah Ustadz, keragaman rumah adat di Indonesia ya. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ada banyak sekali. Yang pertama ada dari Aceh ya. Nah, dari Aceh ada Rumoh Aceh, Rumoh Krong Bade. Nah, betul nggak nih ya Ustadz cara bacanya ya? Nah, ini kalau sama yang orang Aceh nih nanti diketawain, Ustadz bacanya salah gitu. Nah, Sumatera Utara, Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon ya. Sumatera Barat, Rumah Gadang. Riau, banyak sekali ya. Kepulauan Riau, Rumah Melayu, Atap Limas Potong. Masya Allah, banyak sekali model rumah di Indonesia ya. Ini masih ada yang lain-lain ya. Rumah panggung ya, rumah limas, nah, rumah joglo ya, dan lain sebagainya. Insya Allah ya, nah Ustaz. Nah, sekarang perhatikan ini, nanti ini jadi tugasnya anak Ustadz hari ini ya. Nah, tugas ya, lihat. Di sini ada beberapa gambar rumah ya, ada beberapa gambar rumah ya. Nah, contoh yang pertama ada rumah adat Bayi Leo. Nah, nanti cari ya. Dari mana dia asalnya ya, rumah adat Bayi Leo kemarin sudah dipelajari ya. Nah, ada rumah adat Bayi Leo kemarin ya. Dari mana asal provinsinya, terus keunikannya apa, coba nanti Ustadz lihat gambarnya itu ya. Oh, di atasnya bentuk atapnya seperti ini, ada hiasannya ya, terbuat dari kayu mungkin ya. Terus apa, rumahnya rumah panggung ya, lihat deh itu anak Ustadz, rumahnya rumah panggung ya, rumahnya rumah panggung. Nah, di bawahnya ada kolongnya ya. Nah, di bawahnya ada kolongnya ini ya. Nah, ini namanya rumah rumah panggung ya. Nah, seperti itu Pak Ustadz, nanti bisa diperhatikan ya. Nah, terus lagi yang kedua ya, yang kedua juga seperti itu, perhatikan kemudian nanti diisi ya. Nah, ini ada lima rumah adat. Nanti cari asal provinsinya dan apa keunikannya ya. Baik, berikutnya kita masuk pelajaran kita yang keempat. Ya, pembelajaran keempat yaitu adalah keragaman dari pakaian adat ya. Nah, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ya, ada ya. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat ya. Nah, sekarang lihat di sini ya, Ustaz. Bersama kelompokmu, tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut ya. 1. Di provinsi mana kalian tinggal? Provinsi Sumatera Utara ya. Apa nama pakaian adat dari daerahmu? Wah, banyak ya. Kalau yang Batak mungkin pakai ulos gitu ya. Nah, kalau yang Melayu mungkin pakai baju kurung ya, dan lain sebagainya. Tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Nah, ya. Nah, Ustaz,
Tahu pasti keunikan pakaian adat, pernah lihat misalnya orang Batak ya pakai ulos. Nah, ulos itu terbuat dari apa namanya kain yang berwarna-warni ya. Nah, seperti itu sangat unik sekali ya. Nah, dan lain sebagainya. Dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Nah, ya, pastinya dalam acara-acara, contoh misalnya mungkin pernikahan, ya, atau misalkan kalau di apa namanya di adat yang lain, misalnya di acara orang ketika ada yang meninggal, nah seperti itu beda-beda ya. Nah, Ustaz. Nah, seperti itu anak Ustadz ya, fungsi dari pakaian adat ya, pakaian adat. Nah, sekarang bisa lihat di sini ragam pakaian adat di Indonesia ya. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja beda ya. Pakaian kepala suku beda lagi, atau bangsawan beda lagi ya, berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Nah, sekarang kita lihat di sini ya Ustadz ya, pakaian adat di Indonesia. Yang pertama ada ele balang ya, ele balang ya dari Aceh. Ada ulos ya, Sumatera Utara. Bundu kanduang, limpapeh rumah nan gadang ya. Nah, dari Sumatera Barat. Pakaian tradisional Melayu banyak sekali ya. Teluk Belanga, Kepulauan Riau ya. Masya Allah banyak sekali ya macam-macam dari pakaian adat di Indonesia. Ini tentunya belum semua, nah Ustadz ya. Belum semua dituliskan, pastinya lebih banyak lagi ya. Wah, itu ya nama pakaian adat. Nah, di sini tidak kita jadikan tugas sana Ustadz karena ada gambar-gambarnya ya. Nah, ini sekedar ini saja apa namanya menunjukkan pakaian adat ya di Indonesia. Nah, Ustadz bisa lihat di sini ini pakaian adat Bali ya. Nah, kemudian yang atas ini Kalimantan Barat, seperti ini pakaian adatnya. Kemudian yang bawah ini Jawa Barat ya. Nah, Sulawesi Selatan. Nah, banyak macam-macam ya. Ini adat Jambi ya. Nah, Masya Allah. Sekarang kita baca yang ini ya, nah Ustaz. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing, ya. Nah, kalau anak Ustadz pernah lihat ya, besar ya. Nah, kalau apa namanya topi yang dipakai wanita Minangkabau besar ya, topi besar tinggi ya. Nah, kepala berbentuk runcing menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau ya. Nah, penutup kepala ini disebut tingkulua. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia contohnya. Mirip ya, nah Ustadz ya. Ini bentuk rumahnya. Ini bentuk topinya. Nah, mirip ya. Nah, berikutnya nah Ustadz, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut batabue. Ya, betul nggak bacanya ya? Batabue ya. Nah, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba.
Kain sarung dapat berubah kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Ya, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Ya, itu ya anak Ustadz ya. Masya Allah keragaman yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi sekarang tugas anak Ustadz adalah mengerjakan halaman 67 ya tentang rumah adat ya, asal provinsi dan keunikannya. Ya, 67 sampai dengan 68 ya. Baik, mungkin ini saja anak Ustadz yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan anak Ustadz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.